Sander menatap langit-langit kamarnya sambil membayangkan istri cantiknya. Hah, dan berulang kali juga Sander menghela nafasnya. Aku sepi tanpamu, gumam Sander. Ia sudah terbiasa dengan kehadiran JJ di sampingannya. Apalagi ia sudah terbiasa memeluk dan mengelus perut istrinya itu sebelum tidur. Dirinya bagai kumbang yang kehilangan bunganya. Ia menjadi tak punya arah tujuan karena sari madunya tidak ada di sisinya malam ini. Lebay ah, Dedi. Hah, lagi-lagi Sander menghela nafasnya lagi. Kali ini ia memeluk guling sambil membayangkan betapa empuknya jika yang dipeluk adalah istrinya. Kemudian Sander mengambil ponselnya dan mengirim pesan untuk istrinya. Sayang, apa kau merindukanku? Isi pesan Sander. Tidak. Balas JJ. Padahal JJ sendiri pun tidak bisa tidur karena merindukan pelukan hangat suaminya. Hei, kau jahat sekali sih. Aku tidak bisa tidur tanpa memeluk dirimu. Berlebihan. 20 tahun tanpaku. Dedi bisa tidur sendirian. Balas JJ. Itu kan dulu. Jika sekarang kau adalah canduku. Sander. Sudah malam Dat, tidurlah aku mencintaimu. Balas JJ. Sedangkan JJ yang tengah berbaring di samping Oma Airin, terkekeh geli karena sikap suaminya yang terlalu lebay. Kau merindukan suamimu? Tanya Oma Airin. Tidak Mom, JJ menggeleng cepat. Bagus. Biarkan suamimu merasakan pedangnya karatan karena tidak diasah satu malam, ucap Oma Airin. Mom, JJ bersemu merah. Sudah ayo tidur. Atau jangan-jangan kau juga merindukan ingin mengasah pedang suamimu itu? Tanya Oma Airin dengan tatapan menyelidik. Tidak Mom, aku ngantuk ingin tidur. JJ segera menarik selimutnya lagi hingga sebatas leher. Baguslah. Iya, Mom. Selamat malam mimpi indah Mom, ucap JJ mulai memejamkan matanya. Berdoa dulu sebelum tidur, agar kau tidak diculik sama dedemit. Oma Airin menepuk tangan JJ agar JJ bangun dan berdoa. Mom, siapa yang ingin menculikku? Apa tadi dedemit? Tanya JJ. Tentu saja suamimu siapa lagi, ketus Oma Airin. Ayo berdoa, Oma Airin memimpin doa. Ya Tuhan, lindungi menantu dan keempat cucuku yang botak itu agar tidak diculik dedemit berwajah bule. Mana ada doa seperti itu, protes JJ. Sudah diam dan sekarang tidur. Jangan khawatir Mom sudah memasang alarm anti maling di pintu kamar agar kau tidak diculik lagi. Hahaha, Oma Airin tertawa jahat. Ya Tuhan, JJ menepuk jidatnya. Minggu pagi di kediaman keluarga Clark. Sander sudah duduk di ruang makan dengan wajah yang ditekuk dan kantung matanya pun terlihat hitam seperti mata panda, karena semalaman ia tidak bisa tidur. Tak berselang lama JJ datang bersama Oma Airin. Penampilan JJ hari ini terlihat sangat cantik, dengan memakai dress warna hitam bermotif bunga dan juga riasan yang natural menambah kecantikan JJ yang alami. Dat. JJ menepuk pundak suaminya, yang sedang duduk di kursi makan sambil menggigit kuku jarinya. Sander hanya berdehem, tanpa menoleh membuat JJ dan Oma mengernyitkan kening. Astaga Dat. Apa yang terjadi? Tanya JJ, setelah ia duduk di samping suaminya dan terlihatlah wajah Sander yang nampak kacau. Sedangkan Oma Airin sudah tertawa terbahak-bahak. Hele. Baru aja ditinggal satu malam sudah seperti itu, belum lagi jika JJ melahirkan nanti dan setelah itu JJ akan disibukkan dengan keempat tuyulmu itu, bisa-bisa kau mati berdiri karena JJ dikuasai oleh anak-anakmu, sindir Oma Airin.
CK, Sander hanya berdecak kesal dan menatap malas ibunya. Dad, apa Dedi semalam tidak bisa tidur? JJ masih bertanya dan itu membuat Sander semakin kesal. Sudah biarkan saja bayi besarmu itu. Lebih baik kita sarapan karena sebentar lagi kita harus menyambut kedatangan pengantin baru, ucap Oma Airin, mendudukkan dirinya di dekat Sander. Sedangkan JJ menyiapkan sarapan untuk suami dan juga mertuanya. Oke. Nanti malam JJ akan tidur bersamamu tapi ada syaratnya, ucap Oma Airin menyeringai licik. Mendengar ucapan ibunya, Sander menegakkan badannya dan menatap ibunya dengan serius. Syarat apa? Tas, baju, sepatu atau apa? Tanya Sander. Cih. Sepertinya kau sudah menjadi budak cinta ya? Mom. Tegur JJ, sambil mengoleskan selai stroberi di permukaan roti. Aku memang budak cinta istriku, jawab Sander dengan bangga. Baguslah kalau begitu. Jadi JJ tidak perlu menyingkirkan para uget-uget yang ingin mendekatimu, ucap Oma Airin. Sander adalah pebisnis sukses jadi banyak sekali wanita di luaran sana yang datang ingin menjadi simpanannya, tapi Sander dengan tegas menolak, karena ia sangat mencintai JJ. Jadi Mom minta syarat apa? Tanya Sander. Perasaanku kok jadi tidak enak ya? Batin Sander. Mom hanya ingin topi yang ada bulu-bulunya itu, ucap Oma Airin. Topi berbulu, ucap Sander dan JJ bersamaan. Ih. Kalian ini norak sekali sih. Nih lihat teman Mom baru membelinya kemarin. Oma Airin mengambil ponselnya yang ia letakkan di atas meja makan, kemudian menunjukkan foto temannya yang memakai topi berbulu. Sander dan JJ melihat foto yang ada di ponsel Oma Airin, kemudian mereka saling pandang lalu keduanya tertawa terbahak. Hahaha, Mom. Topi itu tidak cocok untuk Mom yang sudah lanjut usia. Sander tertawa terbahak, sedangkan JJ menahan tawanya. Itu keren topinya. Bulunya itu asli dari rambut ekor kuda jadi ya harganya sedikit mahal, gerutu Oma Airin. Kalian ini norak sekali. Dasar tidak tahu fashion, lanjut Oma Airin dengan nada kesal. Hahaha, baiklah semahal apapun, akan aku berikan untuk Mom tercinta, ucap Sander masih tertawa. Aku heran dengan Mommy, kenapa Mom tidak meminta perhiasan atau berlian? Tanya JJ, sambil meletakkan piring yang berisi roti di atas meja untuk suami dan juga mertuanya. Kau saja heran sayang, apalagi aku yang anaknya. Hahaha, Sander masih melanjutkan tawanya, karena sikap konyol ibunya itu. Mom, ini kaya raya. Jadi untuk apa perhiasan atau berlian jika di lemari Mom sudah penuh dengan barang-barang yang membosankan itu, ucap Oma Airin dengan nada sombong. Cih, sombong, ucap Sander. Sudah-sudah ayo sarapan dulu, ucap JJ sambil menggigit roti. Astaga, kau itu doyan apa lapar sayang? Lihat isi piringmu penuh sekali, ucap Sander terkejut saat melihat isi piring istrinya ada setumpuk roti. Laparlah, Dedi tidak lihat perutku membesar karena ada 4 anak Dedi di dalam sini, ucap JJ cemberut sambil mengelus perutnya. Ah, Dedi merindukan kalian, Sander mengusap perut JJ, kemudian ia sedikit membungkuk dan mencium perut JJ dengan penuh cinta.
Aku mencintaimu Dedi, JJ mencium kepala suaminya. Oma Irene melihat kebahagiaan putra dan menantunya itu sampai menitikan air matanya. Tapi dengan cepat Oma Irene menghapus air matanya yang sudah terjatuh di pipinya. Mommy harap kalian akan selalu diberi kebahagia oleh Tuhan, batin Oma Irene. Setelah menyelesaikan sarapan bersama dengan penuh canda tawa dan Sander pun sudah mandi dan berganti pakaian. Sander, JJ dan Oma Irene bersiap untuk menyambut pengantin baru yang hari ini pulang dari hotel. Sander mendengus kesal saat dirinya dijadikan badut dadakan. Memangnya harus seperti ini ya? Kalian ini konyol, seru Sander. Kau menakuti anak-anakku Dat, ketus JJ. Anak kita, Hani, protes Sander. Jika Dedi ayahnya, harusnya Dat menuruti permintaan 4 tuyul yang ada di dalam perutku, sahut JJ, sudah mengerucutkan bibirnya. Baik-baik, aku akan menuruti semua permintaan anak-anak kita, Sander mengalah. Nah gitu dong, jadi makin sayang sama Dedi, JJ memeluk tangan kekar suaminya. Kau sangat cocok menjadi badut, hahaha, Oma Irene mengejek putranya sambil tertawa terbahak. Apa jadinya jika rekan bisnisku melihat diriku yang seperti badut ini? Sungguh memalukan, keluh Sander dalam hati. Bagaimana tidak kesal? Jika ia harus memakai pakaian formal ditambah ia harus memakai hidung badut berwarna merah di hidung mancungnya. Sudah puas? Tanya Sander melirik tajam istrinya sambil mengancingkan jasnya. Puas banget malah, nanti malam aku kasih plus-plus buat Dedi, bisik JJ. Sander pun tersenyum senang dalam hati. Begitu pula pedangnya ikut senang dan sudah mengangguk-anggukan kepala botaknya sambil berteriak, hore tidak jadi karatan. Oke, jawab Sander datar. Demi 1 ronde. Batin Sander semangat. Tak berselang lama yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Devan dan Raya sudah sampai di kediaman keluarga Clark. Raya berjalan terlatih sambil memegang lengan Devan. Dan jangan lupa pakaian Raya kali ini serba tertutup dan memakai syal di lehernya. Selamat datang kembali dan selamat bergabung di keluarga gesrek ini, sambut Oma Irene dan JJ bertepuk tangan. Sedangkan Sander hanya berdiam diri sambil melihat tingkah konyol ibu dan istrinya. Ya, Tuhan. Kenapa istriku menjadi seperti itu? Batin Sander. Devan dan Raya terkejut dengan sambutan yang meriah itu dan yang lebih mengejutkan adalah saat pengantin baru itu melihat penampilan Sander. Hahaha, terima kasih sambutannya Oma dan Mami, ucap Raya tersenyum. Wah, Dedi terlihat sangat tampan, ledek Devan. Wah, Dedi terlihat sangat tampan, ledek Devan. Kau. Menantu yang, ucapan Sander terhenti kala istrinya memanggilnya. Sayang, JJ menatap tajam suaminya. Sander tidak melanjutkan ucapannya, kemudian ia memilih menutup mulutnya, daripada ia harus kehilangan 1 rondenya malam ini. Hahaha, Dedi mertuaku sangat menggemaskan sekali, ledek Devan sambil mencolek tangan Sander. Cih, menjijikan, umpat Sander sambil mengusap lengan jasnya yang habis dipegang Devan. Keluarga Clark itu melanjutkan obrolannya di ruang tengah dengan formasi trio gesrek di sisi sofa sebelah kiri dan kedua pria itu di sofa sebelah kanan. Sepertinya, Devan lebih ganas daripada Sander. Oma Irene membuka pembicaraan. Aku lebih kuat dan ganas, pedangku lebih panjang. Ya kan sayang, seru Sander tidak terima sambil meminta persetujuan istrinya. Iya Dedi, jawab JJ tersenyum. Hei, enak saja. Jelas golok punya Om Devan lebih panjang dan jumbo, membuatku menggelepar. Apa kalian tidak lihat jika aku sampai kesulitan berjalan, ucap Raya panjang lebar.
Semua orang di ruang tengah itu menatap Raya dengan tidak percaya. Sedangkan Devan mengusap wajahnya kasar saat mendengar perkataan istrinya yang begitu vulgar. Sepertinya sebentar lagi, aku akan menjadi ikut gila, batin Devan. Sabar ya Om ganteng. Ya, kami melihatnya. Apa kau meminum obat kuat yang aku berikan? Tanya JJ pada Raya. Astaga, batin Devan. Selamat bergabung di keluarga Clark, bisik Sander. Membuat Devan tersenyum kecut. Tentu saja tidak. Apa kau tahu Mom, aku bisa sampai 5 ronde tanpa obat kuat, ucap Raya dengan bangga. Kau kalah 1 skor. Aku saja sampai 6 ronde saat pertama membuka segel. Bahkan Dedi menggempurku siang dan malam tak ada habisnya, jawab JJ tak mau kalah. Wow, benarkah? Tanya Devan, dan diangguk Sander. Bagaimana, aku hebat kan? Kekuatanku itu mengalahkan pria muda sepertimu, ucap Sander bangga. Hei, kalian seperti adu kekuatan saja. Kalian ini keluarga Clark dan pria di keluarga Clark itu kuat-kuat dan tahan lama, ucap Oma Irene menghentikan perdebatannya. Mom, benar sekali, puji Sander. Cih. Oma Irene berdecih dan menatap malas putranya itu. Coba sini, Oma mau lihat seberapa ganasnya suamimu itu. Om Irene menarik syal yang dikenakan Raya. Oma. Pekik Raya ketika syalnya ditarik begitu saja. Hahaha, kau sudah seperti abis disengat lebah madu. JJ tertawa terbahak ketika melihat leher Raya dipenuhi jejak merah kepemilikan Devan. Ceka, kalian ini, sungut Raya. Ini tuh, membuktikan jika cinta Om Devan untukku begitu besar, ucap Raya, membuat JJ dan Oma Irene terbahak. Sebaiknya kita pergi dari sini, Sander mengajak Devan ke ruang kerjanya. Dan Devan pun mengikuti mertuanya. Bisa gesrek juga jika aku tinggal di sini, celetuk Devan saat menaiki anak tangga. Apa kau bilang? Sander menatap tajam Devan. Hehehe, tidak dat. Devan tersenyum menatap ayah mertuanya, sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Jangan berkilah. Aku mendengarnya, ucap Sander dengan tegas. Mendengar ayah mertuanya berkata tegas, membuat Devan canggung dan tegang, karena statusnya kini sudah menjadi menantu Sander Clark, jadi Devan tidak berani bercanda seperti biasanya. Dan kau benar kau bisa gila jika berada di sini, seperti ibu mertuamu itu sudah ketularan kegresekan Raya, dan juga ibuku, hahaha. Lanjut Sander tertawa terbahak sambil menepuk pundak Devan dengan sangat kencang. Dan sepertinya akulah orang yang waras di keluarga ini, batin Devan sambil mengusap pundaknya yang terasa nyeri. Sementara itu trio gesrek masih membicarakan tentang malam pertama di ruang tengah. Hahaha, kau itu sangat memalukan. Oma Irene tertawa terbahak, begitu pula JJ. Suara tawa mereka menggema di ruangan itu. Ini semua gara-gara mami kecil. Siapa coba yang memberikan aku obat kuat itu? Sungut Raya. Raya mengingat malam pertama yang sangat memalukan, di mana Devan memergokinya memegang obat kuat di tangannya. Iya maaf ya, putri mami yang cantik dan mantan perawan. Hahaha. JJ dan Oma tertawa terbahak lagi, membuat Raya semakin cemberut. Apa goloknya Devan benar-benar kuat? Tanya Oma Irene, masih tidak percaya. Ish Oma, jika tidak kuat, mana mungkin aku jalan seperti bebek seperti ini, kesal Raya sambil mencebikkan bibirnya. Ya kau benar, lelaki bule itu sangat mengerikan, sahut JJ, sambil membayangkan keperkasaan suaminya, si pedang panjang yang sakti mandraguna. Mami benar. Tapi aku suka, ya ampun. Om Devan benar sangat hot saat bergerak di atas. Raya membayangkan wajah suaminya saat menggagahinya.
Tuing. Oma Airin menonyor kepala Raya. Mesum, ucap Oma Airin. Ih, yang ngajarin mesum kan Oma, seru Raya sambil mengusap keningnya. Hahaha, kau benar, Oma Airin tak mengelak. Mami ajarkan aku untuk bermain aktif, pinta Raya dengan nada memohon pada JJ. Hih, kau ini. Mentang-mentang mantan perawan, nih pikiran mesum terus, gerutu JJ sambil menunjuk kepalanya sendiri. Ceka, namanya juga pemula jadi baru merasakan yang enak-enak ya jadi ketagihan. Hai, Raya tertawa seperti Kunti. Mami juga tidak pernah main aktif, jadi kau tanyakan saja kepada Oma, ucap JJ. Hei, kenapa Mom yang jadi sasaran? Tanya Oma Airin. Ya, karena Mom adalah biang dari kemesuman El. Hahaha, JJ dan Raya tertawa terbahak. Dasar cucu dan menantu kurang ajar, kesal Oma Airin. Ya sudah sini, Oma ajarkan gaya-gaya yang membuat suami kalian menggelepar seperti ikan. Oma Airin menjetikan jarinya, agar kedua perempuan itu mendekat. JJ dan Raya mendekati Oma, kemudian Oma membisikkan sesuatu kepada kedua wanita itu. Wah, masa iya harus seperti itu? Pekik Raya, hih. Kau membuat telinga Mami sakit, Ra. JJ mengusap telinganya karena pada saat Raya berteriak tepat di dekat telinganya. Sorry, Mam. Habisnya aku terkejut, ucap Raya. Kalau gaya monyet minta gendong aku pernah Mom, rasanya. JJ mengingat bulan madunya dulu ketika Sander memainkannya dengan berbagai macam gaya. Aku tidak pernah, tapi aku kemarin pakai gaya katak di atas punggung, ucap Raya. Ih, itu kuno sekali, ucap Oma Airin. Terus bagaimana dong? Tanya Raya. Ya, kau bilang saja sama Devan jika kau ingin mencoba gaya monyet minta gendong, ucap JJ terbahak. Terus yang jadi monyetnya aku? Tanya Raya lagi. JJ dan Oma Airin menahan tawanya sampai sakit perut. Hih, kalian. Amuk Raya, karena dirinya dikerjai oleh Mami kecil dan juga omanya. Setelah selesai makan malam dan berbincang sebentar, pengantin baru itu memasuki kamarnya. Sayang, panggil Raya dengan manja, sambil membentuk pola abstrak di dada bidang suaminya yang polos. Devan berdehem, kemudian memiringkan tubuhnya dan menangkap tangan Raya yang bergerak di dadanya. Kenapa orang tuamu langsung pergi begitu saja tanpa berpamitan pada kita? Apa mereka tidak menyukaiku? Tanya Raya, sambil menatap wajah suaminya yang super tampan itu. Suamiku sangat tampan, hot, tahan lama dan besar lagi. Batin Raya di sela keresahannya. Mereka adalah orang yang paling sibuk, sayang. Jadi maafkan mereka jika membuatmu resah, sebetulnya mereka sudah menitipkan salam untukmu hanya saja aku lupa, hehehe, ucap Devan, mengelus wajah Raya. Tapi kan, aku belum berbicara banyak dengan mereka, ucap Raya sedih. Aku baru bertemu dengan mereka 2 kali saat kita bertunangan dan kita menikah kemarin, lanjut Raya dengan wajah yang sendu. Tidak akan ku biarkan air matamu jatuh hanya karena mereka. Batin Devan kesal. Jangan berpikiran yang tidak-tidak. Mereka menyukai dan menyayangimu. Di sini ada aku. Kau tidak boleh memikirkan hal lain selain aku dan buang jauh-jauh rasa cemas dan pikiran negatifmu itu, tegas Devan, mengeratkan pelukannya. Iya, lirih Raya, membalas pelukan Devan tak kalah erat, sambil menciumi wangi tubuh Devan yang maskulin dan membuatnya candu. Dalam benaknya, Raya sangat ingin berbincang bersama kedua mertuanya. Tapi apa mau dikata jika mertuanya sudah kembali ke Kanada? Salahkah dirinya jika ia berburuk sangka?
Ia hanya takut jika kedua orang tua mertuanya terpaksa merestui pernikahannya dengan Devan. Daripada memikirkan hal lain, mending kita ngadon dede bayi yuk. Ajak Devan, menaik turunkan alisnya. Devan tidak ingin istrinya semakin sedih karena memikirkan kedua orang tuanya. Maka dari itu ia mengalihkan pembicaraan agar Raya melupakan kecemasan dan juga kesedihannya. "Is suka gitu deh," ucap Raya, malu-malu embek dan memalingkan wajahnya. Mau tidak? Tanya Devan dan dengan cepat Raya mengangguk. Karena Devan mempunyai kebiasaan buruk yaitu selalu tidur tanpa mengenakan apapun alias tela enjang, goloknya sudah terlihat membengkak dan panjang ketika Devan menyibakkan selimutnya. "Ih, Seyem," Raya berpura-pura menutup kedua matanya, membuat Devan tergelak. "Dasar mantan perawan," ledek Devan, sambil memegang goloknya yang super jumbo itu. "Ish, jadi enggak? Kalau enggak jadi aku mau pakai bajuku lagi," kesal Raya, karena Devan sekarang semakin gencar menggodanya. "Jadi dong, mau gaya apa?" tanya Devan yang sudah mengungkung tubuh istrinya. "Terserah aja, aku ikhlas dibolak-balik sama om tampanku ini," ucap Raya, sambil mengecup bibir Devan. "Oke. Are you ready?" "Ready," jawab Raya. Kemudian Devan membuka kedua kaki Raya lebar, selebar pinggangnya. Jika di markas tempur 2 sedang terjadi asah mengasah golok, sama halnya di markas tempur 1 juga akan terjadi asah mengasah pedang panjang.